Karena kebetulan kami dulu yang menjadi tim pengacaranya bersama Dame dengan Bostam, Nurul, ada Eli, ada Effendi, ada Arya dan sebagainya. Nah, karena begitu banyaknya permintaan daripada masyarakat, Bang Oto itu banyak sekali yang pengen ikut juga, yang bersedia, bukan pengen ya, yang bersedia memberikan bantuan, dan kita juga sebenarnya pengen juga dapat bantuan kan gitu ya. Maka akhirnya kita mengundang para pengacara, melalui Yakub dibuat suatu aplikasi, siapa-siapa yang bersedia menjadi pengacara Jessica. Ternyata tadi udah hampir 3 yang melalui aplikasinya 2000-an berapa gitu. Kemudian ada yang langsung tanda tangan 1000-an, kira-kira 3.800 lah tadi. Nah, jadi akhirnya kita kan ingin berkumpul kan, supaya nanti habis ini kan kita nanti mau konsolidasi bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya. Nah, oleh karena itulah kita buatlah aksi Culderat ini untuk menunjukkan bahwa betapa rupanya para advokat ini tergugah juga hatinya untuk mendapatkan keadilan dan memperjuangkan keadilan. Karena selain itu juga selama ini kami para advokat sudah merasakan sering juga diperlakukan tidak adil ketika dalam suatu proses peradilan, ya, baik di tingkat polisi, kejaksaan, maupun di pengadilan sendiri. Tapi karena semuanya masing-masing, jadi sulit untuk bisa memperjuangkannya. Jadi untuk itu sekarang ini kita berkumpul menunjukkan rasa solidaritas dengan simbol daripada Jessica. Tapi tujuannya ada pertama kami mempererat hubungan di antara advokat untuk bisa mengetuk pintu hati dan memanggil kembali orang-orang yang ingin memperjuangkan keadilan sehingga bisa berkumpul di sini. Sekaligus nanti setelah kita sudah satu hati, maka kita berjuang untuk bentuk tim untuk memperjuangkan kasus Jessica ini. Itu pikiran. Oke, Bang, ada hal-hal baru lagi nggak? Maksudnya ada bukti-bukti baru lagi kah, atau katanya mau ngajuin PK ya Bang, atau seperti apa sih Bang? Ya, kami pasti ujungnya, saya sebenarnya ini kasus sudah inkrah, tetapi persoalannya kan orang yang matanya sudah inkrah, apa masih bisa, kan gitu. Tapi saya katakan kasus Sentron dan Karta juga itu adalah kasusnya juga sudah inkrah, sudah selesai. Tetapi kenyataannya kan kasus Sentron dan Karta kan diangkat kembali dan akhirnya dia bebas karena kemudian dia bisa karena terbukti ada orang yang melakukan pembunuhan dan bukan dia. Jadi sama dengan itu juga di sini. Jadi kita ingin berupaya untuk menyadarkan semua para aparat penegak hukum, meskipun ini sudah inkrah, kalau kita temukan ada ketidakadilan dan ketidakbenaran bahwa Jessica bukan pembunuhnya, maka harus dicari jalannya, ya kan? Nah, tentunya dari kami tentunya harus melakukan PK. Jadi harapan kita ya jangan sampai nanti hak PK kita dihalang-halangi atau tidak diberi jalan. Nah, itu pertama. Sebelum PK kami lakukan, nah ini paling penting, kami akan melakukan rangkaian-rangkaian upaya hukum. Upaya hukum pertama adalah untuk membuat laporan kepada salah seorang hakim, ya tentu saya nggak boleh sebutkan namanya, ya untuk hari Senin kita akan jalankan itu di Komisi Judisial. Setelah itu kita juga akan melaporkan orang ya yang kami duga menghilangkan barang bukti, ya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya kami juga akan melaporkan orang yang kami duga merekayasa CCTV. Selanjutnya kami juga akan melakukan tindakan untuk melaporkan orang yang diduga menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Itulah rangkaian-rangkaian upaya hukum yang akan kami lakukan. Setelah itu kami akan memilih waktu yang tepat kapan kami akan mengajukan PK, apakah di tengah-tengahnya, apakah di akhirnya. Tetapi dengan ini kami tidak mau mempermalukan institusi penegak hukum, tetapi saya justru sebaliknya minta institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan siapapun jangan gara-gara ada oknum, umpamanya nanti kalau terbukti ada yang berbuat, itu jangan institusi melindungi, tapi harus justru membereskan ini supaya nama institusi jadi bersih, ya kan? Apalagi saya tahu betul Pak Kapolri ini kan orangnya yang selama ini clear kan orangnya kan. Jadi saya berharap beliau dapat mentuntas masalah ini supaya jangan sampai ini jadi cacat seumur hidup, ya, jadi dark number nanti dalam peradilan kita gitu.
Jadi kalau kami nanti melakukan upaya pelaporan, saya bermohon kepada Polri dan pihak hukum lain agar betul-betul membuka kasus ini dengan sebenar-benarnya. Kalau memang laporan kami tidak benar, silakan. Tapi kalau silakan dihentikan. Tapi kalau laporan kami ini benar, tolong supaya ini proses secara transparan, terbuka. Karena ini sudah menjadi konsumsi umum, konsumsi publik, bukan lagi Indonesia tapi udah luar negeri. Kita buka aja. Kalau maunya ada laporan CCTV, nanti ahli akan membuktikan bahwa itu direkayasa. Kalau ahli kami nggak benar, ya sudah, bila perlu dia dipersoalkan. Tapi kalau dia bisa membuktikan ini rekayasa, ya tolong dibuka. Gitu. Kira-kira gitu. Profesor Edi yang dulu sempat memvonis Jessica dan hari ini tersandung KPK, katanya netizen kata karma dari kemarin. Gimana nih Bang? Waduh, saya nggak berani bicara karma ya. Edi itu sebenarnya sahabat saya. Ya, dia sahabat saya, dia di kelas saya di Gajah Mada. Ya, jadi teman baik lah sebenarnya. Walaupun saya agak waktu itu sedih juga, kenapa ya dia sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi. Dia sudah seakan-akan mewakili sebagai jaksa gitu loh. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di duplik pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya udah, tadi teman-teman berpikir mau diapain nggak ini? Rupanya udah jadi tersangka, ya sudahlah. Tapi gimana Bang, maksudnya justru Bang, tapi kayak ada justru rasa maaf nih, syukurin lu ada rasa gitu nggak sih Bang? Maksudnya dulu kan lu kayak gitu Bang, mohon maaf nih Bang, mohon maaf nih Bang. Kalau saya ini nggak boleh gitu. Kalau saya punya prinsip, kalau ada teman yang bermasalah, kalau saya tidak bisa bantu, ya paling tidak saya nggak pukulin lah. Jangan ikut-ikutan saya mukulinnya gitu loh. Jadi ya biarlah itu jadi urusan dia sendiri gitu. Bang, Ya. tapi sebelumnya memang ada rencana untuk melaporkan Pak Edi Bang, sebelum dia Teman-teman mendesak saya untuk itu, tapi saya bilang tunggu dulu lah gitu. Kita lihat, ya. Apa yang membuat tidak jadi melaporkan karena sudah Ya, jadi saya- tersangka di KPK Pak? Ya mungkin salah satu juga itu, tapi waktu itu juga saya berpikir ya, apakah seorang sahabat juga harus saya laporkan. Tetapi apakah juga saya karena sahabat keadilan tidak saya tegakkan? Kadang-kadang gitu juga kan. Nyata dia menyatakan yang tidak benar kan. Dia bilang 3 hari Jessica sudah ini dan sebagainya. Dia bilang juga ada Musafat yang melakukan otopsi. Padahal Musafat itu kita nggak tahu siapa dia di dalam kasus ini. Ya sangat kejam juga lah sebenarnya apa yang dilakukan terhadap Jessica menurut saya ya. Sangat tragis. Tapi ya saya seperti katakan bahwa kalau saya tidak bisa bantu teman ya minimal saya jangan ikut mukulin dia lah. Soal dia bagaimana Anda tanya karma, itu bukan ranah saya ya. Bukan ranah saya, Tuhan yang tahu, bukan ranah saya. Saya tidak mau menghakimi orang lah enggak. Tapi emang dari dulu maksudnya emang agak kurang ya, maksudnya kesaksiannya tuh agak gimana gitu Bang, apa ada keraguan gitu Bang, atau seperti apa sih kesaksian dia dulu Bang? Seorang saksi ahli, saya juga kan berkali-kali menjadi ahli di Indonesia, di High Court Singapura, pengadilan Singapura juga saya ahli, ya di Singapore Arbitration, di arbitrasi internasional juga saya ahli. Tapi dalam kasus-kasus yang saya tangani, kami kan dilarang untuk mengatakan ini pembunuhnya, ini pelakunya. Emangnya kami hakim, ya kan? Kami nggak boleh sampai kepada saya punya keyakinan bahwa dia pelaku. Ya kalau bicara keyakinan nggak perlu ahli pidana, ahli ya semua orang kan punya keyakinan masing-masing, ya kan? Jadi nggak ada orang yang ahli yang menyampaikan pendapat berdasarkan keyakinan, bahwa orang berpendapat berdasarkan ilmuwan gitu loh. Jadi apa yang disangkakan Pak Edi menurut saya memang sudah terlalu jauh daripada posisi dia gitu. Dia kan jadi ahli di persidangan, dia kan menerangkan tentang hukum pidana. Ujung-ujungnya dia bicara tentang saya tahu bahwa itu sudah diotopsi. Dari mana dia tahu itu diotopsi? Orang dia bukan pemegang perkara, dia bukan penyidik, dia hanya ahli. Jadi terkesan dia mewakili seseorang tertentu, mewakili institusi tertentu gitu loh. Itu sudah diotopsi kok katanya. Dia bilang, alangkah bodohnya lah polisi polisi dan jaksa
Ikut jaksa nggak disebutkan, nggak tahu lah ya. Nah, pokok alangkah bodohnya lah penegak hukum itu kalau sampai tidak melakukan dalam kematian tidak wajar, tidak melakukan otopsi. Karena dia bilang no otopsi, no crime. Dia bilang juga, ya kan? Tapi dia bilang saya tahu itu diotopsi oleh Dr. Musafat. Padahal Dr. Musafat tidak melakukan otopsi. Dr. Selamat sendiri di persidangan mengatakan dia melakukan otopsi itu tidak dilakukan otopsi, tapi dilakukan sampel. Nah itu yang betul-betul sangat yang menyedihkan juga ya. Kenapa Prof Edi kok jadi begitu ya? Ya sebagai seniornya saya ya mungkin harus minta maaf juga kepada rakyat Indonesia ya. Saya alumni Gajah Mada, saya pernah menjadi ketua alumni Gajah Mada, sekarang saya menjadi ketua Dewan Pembina alumni Gajah Mada karena dia adalah guru besar di Gajah Mada. Saya mengajar bersama-sama dengan di Gajah Mada. Ya atas nama alumni saya minta maaf ya atas kesalahan-kesalahan dia. Yang sedang dilaporkan hakim tadi hanya satu orang aja, Bang. Nah itu nanti hari Senin lah kita lihat lah. Bersuruh kan? Dari saksinya sendiri. Hah? Bagaimana? Selain hakim sendiri orang Ya nanti selebihnya setelah itu minggu berikutnya ya siapa yang melakukan rekayasa ya kan? hakimnya satu ya, Setelah itu belum tahu nih, belum tahu. Oke, Bang, kalau ngajuin PK itu nanti kira-kira yakin nggak sih Bang bahwa Jess akan mendapatkan keadilan yang benar-benar gitu? Kita harus yakin. Kalau dia tidak kita punya keyakinan, kita nggak bisa berjuang dengan benar nanti. Ya, pertama dalilnya kan kita yakin Jess tidak bersalah, ya kan? Maka kalau kita dalilnya mengatakan bahwa Jess tidak bersalah, maka kita berjuangkan sampai akhir, ya kan? Sampai akhir, ya. Bagaimana caranya? Ya harus, tapi itu dulu harus melalui hukum kan gitu. Jadi harus kita punya keyakinan, nggak boleh tidak punya keyakinan. Kalau kita tidak punya keyakinan, kita tidak ada di sini sekarang. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa Jess tidak bersalah dan kita harus buktikan, tinggal ya ibu-ibu sekalian lah mengetuk pintu para penegak hukum itu. Lihat nih nggak diotopsi, boleh nggak orang mati tanpa wajar itu tidak diotopsi bisa dihukum? Itu aja kita dengungkan sebenarnya, bisa nggak gitu loh? Ya kan? Mereka kan sudah bilang, Prof Edi sendiri bilang no otopsi, no case loh. Cuma dia bilang ada otopsi, ya kenyataannya tidak gitu loh. Kalau gitu kan sudah selesai, ya kan? Nah, jika kejaksaan bilang udah inkrah, jangan ribut-ribut, PK aja terserah. Loh, jadi apakah begitu cara berpikirnya penegak hukum, ya kan? Pokoknya kalau sudah dihukum, mau itu benar atau salah, mau nggak tahu deh, gitu loh. Itu kan namanya kan nggak benar gitu loh. Dia kan penegak hukum melihat, ya udah diputus memang, tapi coba lihat katanya ada ketidakbenaran. Ya coba kita cari jalan gitu loh. Itulah penegak hukumnya arif dan bijaksana. Kalau ini kan gayanya kan dengan gagah itu dari kejaksaannya kan. Kalau udah diingkrah, ya udah PK aja, ya kan? Terkesan sombong gitu loh kan. Ini anak manusia yang dihukum gitu loh, nggak boleh begitu. Ya betul, saya udah ingkrah. Tapi kalau walaupun ingkrah, coba lihat dulu bukti ini gitu loh. Jangan biarkan ada anak buah yang bersalah melakukan suatu kesalahan. Kira-kira begitulah. Jadi kalau seandainya ini Prof, Keterlibatannya seperti apa sih di acara ini kan sama atau juga Gimana? dasar kemanusiaan Karin, dasar kemanusiaan seperti Ya. apa sih? Jadi aku berangkat dari bahwa aku bilang pernah bertemu Jessica tahun 2017 pada saat pengajian almarhum Anton Medan, bertemu langsung. Aku sebagai orang awam melihat orangnya ramah, berpendidikan, masa sih gitu, bertanya-tanya. Kemudian saya diskusi sama suami sebagai advokat juga. Yang kalau menurut kamu gimana? Menurut suami tidak ada bukti yang kuat yang bisa mentersangkakan Jessica. Dari situ, oh aku berpikir. Kemudian karena kegiatanku sebagai influencer, YouTuber, ada satu influencer yang sudah 21 juta viewer mengatakan bahwa Jessica di Selti itu tidak ada buktinya. Seperti itu awalnya. Jessica di Selti itu tidak ada buktinya, dan saya sudah cek, sudah riset, saya sudah membuat tim investigasi sendiri bahwa itu tidak ada. Dari situlah hati saya terpanggil. Saya undang Kasubdit Pamtah Polda Metro Jaya Bapak Beni Leo Betty. Dia sebagai Kasubdit Pamtah yang menjabat kurang lebih 8 tahun di Polda Tahti, Polda Metro Jaya. Dia mengatakan di podcast saya itu bahwa benar adanya Jessica dari pertama masuk dihadapkan di Selti selama 4 bulan. Selti itu apa itu? Seltikus yang berukuran 2x1
dan hanya jendelanya seperti segini kecil. Dan beliau juga mengatakan bahwa Jessica dijaga oleh Polwan 24 jam di depan pintu sel T tersebut sampai dia diterbangkan di kejaksaan, di tahap 2 kan, seperti itu. Jadi tidak pernah bergabung dengan tahanan-tahanan lainnya di Polda Metro Jaya, khusus untuk Jessica sendiri. Padahal tahanan-tahanan lain pernah diseltikan juga, tapi tidak selama Jessica. Jessica yang terlama selama Bapak Benny menjabat adalah Jessica yang paling lama. Jadi itu kenapa diseltikan? Aku bertanya kan, itu adalah atas atensi penyidik. Seperti itu, beliau mengatakan atensi penyidik, dan saya bilang berapa lama? Tidak ada durasi, hanya cuma dibilang tolong disendirikan dan dijaga oleh Polwan, hanya seperti itu. Dan beliau pada saat itu ya secara manusiawi pasti merasa kasihan. Hanya beliau kan hanya bekerja pada saat itu, ada tembok besar yang menghalangi. Jadi dari situ hanya kemanusiaan lah yang selalu beliau sampaikan. Kasihan ya Jessica, kasihan ya Jessica. Termasuk saya juga merasa sama-sama wanita, dan Jessica itu umurnya sama loh dengan saya gitu. Dia sekarang ini 30-an, jadi kita kayak seangkatan gitu. Dan aku juga pernah bertemu langsung, dan banyak bukti-bukti kejanggalan teman-teman aku sudah jelaskan. Termasuk kita juga mengundang di podcast saya ahli computer vision dan ahli digital forensik yang menyatakan, beliau mengatakan langsung bahwa bukan dugaan adanya rekayasa seperti itu. Jadi aku terpanggil dengan adanya clue-clue seperti itu dan adanya trigger film Netflix, kita jadi berpikir kembali gitu. Berpikir kembali, kita semua punya hati nurani, punya keyakinan masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Dan saya di sini melibatkan diri kepada Prof, saya mau menjadi keluarga daripada tim kuasa hukum juga beserta dengan Bang Bostam juga gitu. Saya mau sampai berjuang sampai kapanpun, ayo sama-sama. Itu sih latar belakang saya kenapa ada di sini dan bersama-sama dengan teman-teman advokat. Kebetulan suami juga advokat, pengacara, jadi saya membantu suami juga seperti itu. Mantap kan? Izin Prof, terakhir Prof, kalau seandainya PK sudah diajukan Prof, apakah harus di otopsi ulang atau gimana Prof? Ya, mungkin karena ini racun, saya konsultasi dengan para ahli juga, ada kesulitannya mungkin untuk mencari kembali kalau racunnya. Jadi kita akan mencari dengan knob-knob yang lain lah, yang bukti lain. Berarti sudah terlalu lama ya Prof? Ya, kalau itu umpamanya karena ditikam, ditembak, itu mungkin bisa. Tapi kalau racun menurut dokter agak ada kesulitan gitu loh. Tetapi yang paling penting sebenarnya kalau CCTV-nya aja dibuka kembali. Ya karena dasar hakim memutuskan dasar CCTV. Kan aneh nih. Nah sekarang kita mau tahu dari mana asal usulnya CCTV itu. Ingat loh, sampai sekarang pemilik Oliver ya nggak pernah bongkar nih, nggak pernah diperiksa. Masa kejadian di Oliver, CCTV diambil dari Oliver, tapi pemiliknya itu nggak pernah diperiksa. Ada apa ini sebenarnya kok nggak diperiksa? Jadi kita mau dong supaya itu kembali ditanya dari mana asal CCTV ini. Kenapa ada sampai dugaan mengatakan bahwa itu adalah direkayasa? Dan kemudian kenapa? Kan coba lihat ya, kan sudah 3 hari mayat itu disemayamkan. Kemudian akan dikuburkan besoknya. Tiba-tiba kan Edi Salihin, ayahnya Mirna, ada di situ. Kemudian Krisnamurti datang, bujuk-bujuk supaya ayahnya itu bersedia supaya anaknya diotopsi. Dengan mengatakan, kalau tidak diotopsi, penyelidikan maupun penyidikan tidak bisa dilanjutkan. Dan disuruh dia, kalau kamu tidak mau, suruh tanda tangan. Dan karena itu nanti kasus akan tutup, close, dia bilang. Akhirnya kan Edi Salihin bersedia untuk diotopsi. Dibawa ke rumah sakit, ternyata nggak diotopsi. Kan ini persoalannya. Padahal ada surat permintaan dari polisi untuk diotopsi. Ini kan masalah jadinya. Kalau ini tadinya diotopsi, urusan ini sudah selesai, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi karena tidak diotopsi, sedangkan itu prinsip paling dasar, apalagi terhadap kematian racun, ya ini saya pikir harus nggak bisa dibiarkan. Joshua aja, 2 kali loh diotopsi dia. Udah jelas dia ditembak, ya kan? Sudah ada yang mengaku menembak, tetap diotopsi.
John F. Kennedy saya bilang itu juga sudah jelas seluruh dunia melihat dia ditembak, tapi nggak dinyatakan mati dulu loh oleh pemerintah Amerika. Diotopsi dulu oleh Thomas Noguchi, baru setelah itu dinyatakan dia mati karena peluru dan ditembak. Itu Untuk pengamatan Profesor sendiri mengenai putusan berdasarkan CCTV, apakah menurut Prof itu CCTV yang sudah direkayasa yang menurut ahli direkayasa, menurut ahli. itu yang menjadi ini, Iya. putusan? Ya, karena juga ada saksi yang ada di situ yang melihat Jessica main handphone pada saat dia dituduh memasukkan, kan Jessica dituduh memasukkan racun, padahal nggak terlihat kan. Kemudian pada jam yang sama itu Haryanto ini namanya Hartanto ada di situ melihat Jessica main telepon, tapi waktu di CCTV kita lihat nggak ada orangnya. Nah, jadi saya berpikir related dengan kesaksian ahli yang menyatakan ini tadinya dugaan rekayasa. Kalau saya bilang, saya nggak berani bilang kan nggak kalian. Tapi dia bilang sekarang nggak dugaan lagi, itu pasti rekayasa. Dia bilang. Nah, ini kita buktikan. Kalau penegasan satu lagi, sejauh ini sudah ada berapa advokat yang bersedia membela Jessica secara pro bono nih Bang? Kalau terdaftar berapa? 3.500? 3.000-an lah ya. Mungkin 3.500 kan berkembang terus ya, 3.500 atau berapa tadi. Dan itu pun karena belum kita dan ini dari Jakarta tadinya kita mau datang ke sini, tapi karena mereka ada pertandingan sepak bola di sana, Surabaya hari tahun di Kadin nggak bisa. Jadi yang di sini ya, ini bukan Pradi saja loh. Jadi yang bergabung di sini adalah seluruh, makanya kita bikin aliasnya advokat pembela Jessica. Jadi baik dari organisasi manapun ada di sini, ada dari HAI, ada dari IKADIN, ya kan, ada dari Pradi, semua advokat di sini, nggak ada batasan ini, semua ada di sini, ya. Jadi nggak ada hanya Pradi aja nih, nggak. Seluruh advokat Indonesia, ya, tertelep lintas organisasi, nggak saatnya lagi lah kita sekat-sekat seperti itulah, saatnya kita bersatu untuk memperjuangkan keadilan. Oke, Prof. Ya, ya, oke. Terima kasih, Prof. Aduh, aus kita ya.